Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube saya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Devon Wimeliansyah. Saya seorang siswa kelas 11 dari jurusan PPLG, yaitu pengembangan perangkat lunak dan game. Di video kali ini, kita akan belajar bersama-sama mengenai database atau basis data. Saya akan menjelaskan apa itu database dan juga mempraktekannya secara langsung. Baik, langsung saja ke materi yang pertama. Di sini ada pengertian basis data atau database. Database adalah kumpulan informasi digital yang disimpan di suatu sistem komputer. Fungsi database sendiri adalah sebagai alat untuk menyimpan, mengelola, dan mengatur data agar mudah diakses dan digunakan kembali. Pentingnya database. Database sangat penting karena menyimpan dan mengelola data secara terorganisir. Tanpa adanya database, informasi yang kita gunakan sehari-hari akan sulit diatur. Contohnya ketika kita menyimpan kontak seseorang. Dengan adanya database, kita tidak lagi memerlukan buku untuk mencatat nomor dan nama kontak seseorang tersebut. Baik, selanjutnya ada konsep dasar database. Yang pertama ada database. Database adalah kontainer untuk menyimpan kumpulan tabel. Sementara tabel adalah struktur utama dalam database untuk menyimpan data dalam bentuk baris atau record dan juga kolom, yaitu field. Data yang disimpan merupakan informasi mentah yang dapat berupa angka, teks, ataupun file. Database, tabel, dan juga data ini dapat dianalogikan sebagai gudang. Database sendiri adalah bangunan gudang itu sendiri, ya. Dan tabel adalah lemari atau tempat penyimpanan seperti rak untuk menyimpan barang-barang. Sedangkan data adalah barang-barang itu sendiri. Baik, selanjutnya ada primary key. Primary key adalah kolom unik dalam tabel yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap baris secara eksklusif. Jadi primary key ini semacam kunci utama untuk sebagai identitas suatu kolom atau bisa dibilang record ya. Jadi setiap record yang memiliki kesamaan dapat kita bedakan atau beri identitas menggunakan primary key. Selanjutnya ada relasi. Relasi adalah hubungan antar tabel dalam database, misalnya melalui primary key atau foreign key untuk menghubungkan data antar tabel. Nah, yang terakhir ada DBMS atau Data Management System. DBMS sendiri adalah software yang digunakan untuk membuat, mengelola, dan mengakses database. Contohnya MySQL, MongoDB, Oracle, dan masih banyak lagi. Nanti saya akan menggunakan MySQL. Selanjutnya ada struktur tabel. Tabel sendiri memiliki beberapa struktur, diantaranya adalah field. Field adalah kolom dalam tabel yang mewakili atribut untuk atau informasi tertentu dari sebuah entitas. Entitas adalah tabel. Yang kedua ada record. Record adalah baris dalam tabel yang berisi data lengkap untuk satu entitas atau objek tertentu. Di sini ada langkah-langkah untuk membuat database dan tabel. Langkah pertama yaitu kita buka software database seperti DBMS dan juga command prompt. Yang kedua, kita akan membuat database menggunakan perintah create database lalu diikuti dengan nama database-nya. Sebelum kita membuat tabel, kita harus menggunakan database yang sudah kita buat dengan menggunakan perintah use lalu diikuti dengan nama database yang sudah kita buat tadi. Kalau sudah menggunakan database-nya, kita bisa membuat tabel itu sendiri menggunakan perintah create table diikuti dengan nama tabel yang akan dibuat. Lalu kita dapat menambahkan tipe data pada kolom-kolomnya. Berikut ini adalah perintah atau query SQL. Yang pertama ada untuk membuat database dan menampilkan database, menggunakan database dan juga membuat tabel. Selanjutnya ada menampilkan tabel, mengetahui struktur tabel, mengisi data pada tabel dan juga melihat isi data pada tabel. Baik, kita akan langsung mempraktekannya saja. Baik, pertama-tama yaitu kita harus menjalankan DBMS-nya dulu.
Sini saya menggunakan XAMPP untuk menjalankannya. Untuk cara downloadnya nanti saya akan cantumkan link di deskripsi. Kita tekan tombol start saja pada MySQL-nya. Jika sudah, kita buka cmd command prompt. Lalu kita masukkan ke file XAMPP-nya dengan kode cd c.2. Ini saya menggunakan directory C untuk menyimpannya, jadi kalian sesuaikan saja dengan tempat untuk menyimpan XAMPP-nya. /xampp /mysql /bin. Lalu kita loginkan saja dengan ketik mysql root. Jika ada passwordnya kalian isi saja, jika tidak ada langsung enter. Sini kita bisa langsung membuat database-nya. Ketikkan create database. Nama database-nya di sini saya akan menggunakan perusahaan titik koma. Nah, kita cek dulu menggunakan perintah show databases. Sudah ada, baik, sudah ada di sini. Maka langsung kita gunakan saja. Ketikkan use nama database yang sudah kita buat, titik koma, lalu enter. Jika sudah berubah namanya, tandanya sudah berhasil digunakan. Sini kita bisa langsung buat tabelnya. Create table, nama tabelnya. Kesini saya akan menggunakan hewan, buka kurung, ini nama fieldnya pertama yaitu ID, dan tipe data integer, auto increment. Di auto increment ini berguna untuk menambahkan nilai otomatis pada field ID, jadi nanti angkanya akan langsung berurutan dan ditambahkan secara otomatis. Lalu primary key. Sudah, koma. Lalu sini ada field nama. Tipe datanya varchar. Dengan rentang karakter yaitu 100, not null. Sini berguna untuk agar ketika diisi harus diisi, ini tidak boleh dikosongkan. Lalu field posisi atau jabatan menggunakan tipe data varchar juga. Rentangnya 50 saja. Yang terakhir ada tanggal masuk. Di sini tipe datanya menggunakan date saja dan not null. Baik, jika sudah, langsung kalian tutup saja. Karena akan tutup kurung dan titik koma, enter. Query oke. Mari kita cek dulu. Show tables. Salah. Nah,
tabelnya sudah ditambahkan, yaitu tabel karyawan. Coba kita cek strukturnya. Kita menggunakan dash atau describe, nama tabelnya, lalu enter. ID integer, nama varchar, posisi varchar, tanggal date. Nah, sudah benar. Lalu tinggal kita tambahkan saja datanya menggunakan insert into. Insert into karyawan. Lalu di sini kita tambahkan fieldnya. Kita mulai dari nama saja, karena ID sudah menggunakan auto increment, jadi akan otomatis terisi. Posisi, tanggal masuk, baik, lalu enter. Tulis values to values. Lalu kita isikan data yang ingin diisikan menggunakan kutip. Pertama saya akan menamakan namanya misalnya Budi. Posisinya manajer. Lalu tanggal masuk. Di sini kalau tanggal kita urutkan dari tahunnya dulu. Sampai sini 2025. Akan strip tanggal bulan 1 tanggal 30. Jika hanya satu record, kalian tinggal titik koma saja. Habis ini saya akan menambahkan satu lagi. Tutup saja. Titik koma. Nah, query oke. Kita bisa melihatnya dengan cara select bintang from nama tabelnya. Nah, sudah jadi. Oh, ini ada yang salah ini. Pada tanggal masuknya apa ini? Oh, kelebihan angka. Ini bisa kita edit atau ganti dengan menggunakan update. Update data. Terusnya nama tabelnya.
set. Ini field apa yang mau diganti? Ini saya akan mengganti field tanggal masuk. Where, dimana di ID kedua, titik koma, enter. Oh, salah. Seharusnya kita tambahkan dulu yang mau diganti. Ini sama dengan pada bagian tanggal masuk, itu saya akan menggantinya jadi 2025 0129. Nah, seharusnya sudah jadi. Nah, kan kita cek. Nah, sudah jadi. Bagaimana jika kita ingin menambahkan field? Caranya itu menggunakan alter table. Nama tabelnya add nama field yang akan ditambahkan. Misalnya sini saya akan menambahkan field gaji. Terusnya tipe datanya akan menggunakan desimal karena ini menggunakan rupiah, jadi diikuti dengan 0,00 biasanya. Sini saya akan menggunakan 10,2. Saya akan menyimpannya di sesudah posisi, jadi menggunakan after posisi, titik koma, enter. Kita bisa mengeceknya menggunakan dash seperti tadi, dash karyawan, titik koma. Nah, sudah muncul desimal 10,25, benar. Lalu sini kita akan menambahkannya karena seharusnya ini masih kosong. Coba kan, tuh masih kosong, masih nol. Jadi kita akan coba mengisinya menggunakan update karyawan, lalu enter. Set gaji, cash, enter. When ID sama dengan 1 dan lalu kalian isi dengan data yang ingin kalian tambahkan. Misalnya di sini saya 15 juta. Di bawahnya juga when ID sama dengan 2 dan di sini misalnya 7.500.000. Lalu kita akhiri dengan n dan where ID in 1,2, titik koma, enter.
Oke, coba kita cek. Select. Nah, sudah ditambahkan ini gajinya. Nah, yang selanjutnya adalah bagaimana cara menghapus data yang sudah ditambahkan. Kita dapat menggunakan delete from karyawan where ID. Nah, record mana yang ingin kalian hapus. Misalnya saya akan menggunakan record kedua, maka record kedua akan terhapus. Nah, tinggal sisa si Budi. Nah, yang terakhir, bagaimana cara menghapus tabel dan juga database-nya. Di sini kita dapat menggunakan perintah DDL, itu drop. Yang pertama saya akan mencoba menghapus tabel ini. Drop tabel karyawan, koma, enter. Sudah terhapus. Coba kita cek show tables, koma, enter. Nah, sudah empty, dananya sudah kosong, sudah terhapus. Yang terakhir saya akan menghapus database perusahaan ini. Bentar, database-nya juga harus diketik. Terakhir titik koma. Nah, sudah terhapus, sudah non. Jika tidak percaya, coba kita show. Nah, sudah tidak ada tabel perusahaan, dananya sudah terhapus. Simpulannya, basis data adalah alat penting dalam dunia teknologi informasi. Dengan memahami struktur dan cara kerjanya, kita dapat mengelola data dengan lebih efisien dan efektif. Mungkin sekian saja video dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Jika ada kritik dan saran, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Terima kasih atas melihat video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.